selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Baik, saya Maslina Murmetke, NPM 217100310087. Dan saya dari kelas 2017B akan memaparkan materi saya hari ini tentang perpustakaan sekolah. Jadi baik, perpustakaan sekolah di sini ada 5. Yang pertama itu hakikat perpus. Yang kedua, fungsi dan manfaat. Yang ketiga, macam-macam perpus. Yang keempat, sejarah. Dan yang terakhir, jenis layanan perpus. Jadi baik, saya langsung saja ke materi intinya. Yang pertama itu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah hakikatnya dan sistem pengelolaan informasi oleh sumber daya manusia yang terdidik dalam bidang perpustakaan, dokumen, dan informasi. Perpustakaan sendiri itu adalah tempat untuk mendapatkan dan mengembangkan informasi maupun pengetahuan yang dikelola oleh lembaga pendidikan, sekaligus sarana edukatif untuk membantu memperlancar sakrawala pendidikan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua itu tentang fungsi dan manfaat. Fungsi itu sendiri, keberadaan perpustakaan diharapkan berfungsi sebagai media pendidikan, tempat belajar, tempat sederhana pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, kelas alternatif, dan sumber daya informasi. Fungsi perpustakaan itu ada yang pertama, fungsi penyampaian. Fungsi penyampaian itu sendiri, perpustakaan berfungsi menyimpan koleksi atau informasi karena mungkin semua koleksi dapat dijangkau oleh perpustakaan. Yang kedua itu fungsi informasi. Jadi perpustakaan sebagai berfungsi menyediakan berbagai informasi untuk masyarakat. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan itu sendiri, perpustakaan menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar, baik digunakan formal maupun non formal. Yang keempat, fungsi rekreasi. Di perpustakaan, masyarakat juga dapat menikmati rekreasi kultural dan dengan baca dan mengakses berbagai sumber informasi hiburan seperti cerita rakyat, puisi, dan sebagainya. Yang kelima itu fungsi kultural. Jadi fungsi kultural itu sendiri, perpustakaan berfungsi untuk mendidik, mengembang apresiasi budaya masyarakat melalui berbagai aktivitas seperti pameran, pertunjukan, bedah buku, mendongeng, seminar, dan sebagainya. Yang berikutnya itu manfaat. Jadi baik, manfaat itu perpustakaan sangatlah penting dalam mendidik untuk terselenggara pendidikan yang baik. Perpustakaan banyak sekali menyimpan buku-buku yang dibutuhkan seperti ekonomi, sosiologi, sejarah, dan lain-lain. Salah satu fungsi dari perpustakaan itu sebagai proses transfer ilmu. Yang berikut itu ulasan tentang manfaat perpustakaan. Itu yang pertama, sumber ilmu. Dengan adanya perpustakaan dapat membantu menambah ilmu dan wawasan. Bukan adanya perpustakaan menjadi menambah ilmu, tetapi membaca buku-buku tersebut. Yang kedua, membantu menambah kosakata dalam berbahasa. Dengan adanya perpustakaan, para mahasiswa dan pelajar dapat menambah kosakata dengan baik dan benar secara ilmiah maupun non-ilmiah, serta dapat memahami literatur para ilmuwan dan lainnya. Yang ketiga itu tentang menambah pola pikir dan kreativitas. Tempat yang sunyi dan sejumlah memungkinkan kita menambahkan ide-ide yang kreatif dan menjadi pola pikir terbuka dan maupun menjadikan motivasi kreativitas dengan baik. Apalagi dengan banyak buku dan perpustakaan menjadi daya pengacu motivasi bagi
atau pelajar, anak SD, TK. Sumber menulis itu yang keempat. Nah, dengan adanya perpustakaan bisa menjadi referensi menulis bagi para mahasiswa dan lainnya seperti karya ilmiah. Memang untuk menulis karya ilmiah harus ada sumber sebelumnya. Yang kelima itu referensi untuk tugas. Dengan adanya perpustakaan bisa mengakses tugas-tugas kampus. Kita tidak perlu merepot-repot untuk membeli buku atau dengan mencari label tanda perpustakaan, kita dapat menemukannya. Tujuan itu ada 4. Tujuan dari perpustakaan sekolah merupakan bagian integral yang mendukung proses belajar mengajar. Yang pertama itu menumbuh kembang minat baca tulis. Yang kedua, mengenal teknologi informasi. Yang ketiga itu membiasakan akses informasi secara mandiri. Yang keempat, bakat dan minat. Yang kelima itu macam-macam perpus. Oke. Jenis-jenis perpustakaan itu, yang pertama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan nasional terduduk di Jakarta, memiliki jangkauan dengan ruang lingkup secara nasional dan merupakan salah satu lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab pada Presiden. Dan yang kedua itu Badan Perpustakaan Daerah. Badan Perpustakaan Daerah atau lembaga yang sejenis kedudukan di setiap provinsi di Indonesia yang mengelola perpustakaan. Yang ketiga itu perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang menjadi lembaga pendidikan bagi masyarakat umum. Yang keempat, perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan yang berada di perguruan tinggi, baik berbentuk universitas, akademik, sekolah tinggi, atau institut. Yang kelima itu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah berada di sekolah, dikelola oleh sekolah dan berfungsi sebagai sarana kegiatan belajar mengajar, penelitian sederhana, menyediakan bahan bacaan, dan tempat rekreasi. Yang keenam itu perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus itu berada di lembaga pemerintah dan swasta. Perpustakaan tersebut diadakan sebagai sumber informasi pengetahuan berkaitan dengan instansi induknya. Yang ketujuh itu perpustakaan lembaga keagamaan. Perpustakaan ini dimiliki dan dikelola oleh lembaga keagamaan. Dan kelima, perpustakaan internasional. Perpustakaan internasional merupakan perpustakaan internasional yang memiliki koleksi menyangkut negara anggota atau negara berfasilitas pada lembaga dunia. Perpustakaan ini dikelola dan diselenggara oleh lembaga internasional. Yang berikutnya, perpustakaan pribadi atau keluarga. Perpustakaan ini dikelola oleh perorangan atau orang tertentu bersama anggota keluarganya. Misalnya dalam rumah itu memiliki perpustakaan untuk baca-baca. Misalnya lagi bosan, kita bisa ke perpustakaan pribadi kita. Dan yang terakhir itu perpustakaan digital. Perpustakaan digital itu merupakan perpustakaan yang merupakan pengembangan dalam sistem pengelolaan layanan perpustakaan. Yang berikutnya itu sejarah. Sejarah perpustakaan ketika ditulis dalam perspektif sejarah tentu tidak terlepas dengan waktu, tempat, dan pelaku sejarah itu sendiri. Sejarah sebelum Masehi. Sejarah perpustakaan tidak terlepas dengan yang biasa kita sebut tulisan. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, di Mesir ditemukan berbagai tulisan berupa papirus yang dibuat dari sejenis rumput yang tumbuh dan sepanjang sungai Nil. Papirus merupakan rumput yang dihaluskan dengan cara tumbuh, lalu dikatakan kemudian dikeringkan, dijadikan sebagai bahan tulis. Yang berikut itu sejarah sesudah Masehi. Keberadaan papirus cukup sentral karena
perkembangannya sehingga berubah pada zaman modern. Bahkan hingga tahun 7000-an sebelum Masehi, papirus masih dipergunakan sebagai bahan tulisan sebelum kemudian ditemukan bahwa bahan kulit binatang dan berisi bisa dipergunakan untuk bahan tulisan penjajahan bangsa Romawi, dan juga memiliki peran dalam proses penyebaran dunia perpustakaan hingga ke pelosok, karena pada awal masih hampir di setiap ibu kota negara jajahan bangsa Romawi. Sejarah perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan Tanah Abang sebagai salah satu perpustakaan klasik di Indonesia yang sudah berdiri sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yakni 1607 sampai 1636 Masehi. Selanjutnya pada masa penjajahan Belanda juga membangun perpustakaan di Indonesia. Dan yang terakhir itu jenis layanan perpus. Jenis layanan perpus ini yang pertama open access system atau sistem layanan terbuka, yaitu layanan bagi semua pengguna baik yang sudah menjadi anggota ataupun yang belum anggota diberikan kebebasan mencari. Yang kedua itu layanan terbitan, layanan terbitan berkala, yaitu layanan yang meliputi surat kabar, tabloid, dan majalah. Yang ketiga itu layanan sirkulasi, yaitu layanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi terhadap koleksi bahan pustaka baik berupa pinjaman, pengambilan buku oleh anggota perpustakaan, dan sebagainya. Yang keempat itu layanan referensi atau rujukan, yaitu layanan informasi bahan pustaka kepada masyarakat meliputi kamus-kamus, ensiklopedi dan tidak dipinjamkan. Yang kelima itu layanan perpustakaan keliling, yaitu layanan perpustakaan dengan menggunakan mobil perpustakaan keliling ke beberapa desa atau kelurahan bagi mereka yang tidak bisa menuju ke kota untuk membaca buku yang mereka ingin membaca. Jadi yang keenam itu layanan perpustakaan berbasis informasi dan teknologi, itu layanan berbasis internet. Yang ketujuh layanan perpustakaan film, yaitu layanan pemutaran film dokumen yang tulisan bersifat edukatif. Yang terakhir layanan silang layang, yaitu layanan perpustakaan dengan kerjasama institut, lembaga pemerintah, dan swasta. Jadi baik, materi yang saya paparkan hari ini sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian kalimat dari saya kurang dimengerti atau kurang dipahami. Nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Ari. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya akhiri.